Udah turun pada di sini tuh, duduk situ. Si ini diam aja. Bil, gitu kemana? Udah sih, bacot. Terus si cowok itu nggak tahu nelfon siapa. 10 menit ada om dateng. Katanya lu dia apain aja mau om, nggak diapa-apain, katanya mau ngajakin open BO. Maksudnya lu jadinya nggak mau nurutin kita, foto lu akan disebar. Hana panggil ibu. Hana langsung dicekek. Diem lu. Diem, gua mati lu kalau teriak. Kelamin dia udah dikeluarin di kepalanya. Tangan Hana langsung ditarik ke dapur, suruh itu dia ke mulut Hana. Kamu nggak kenal? Kenal. Oh, jadi gimana ceritanya? Taman preman di Leko. Hana pulang ngaji dipanggil sama Nabi. Pulang apa? Pulang ngaji. Oh, pulang ngaji. Oh. Panggil sama Sinian, apa kata? Ayo makan seblak. Diajak makan sebelah. Oke. Terus? Gue punya duit. Gue yang bayarin. Katanya gitu. Oke. Terus? Kata, oh ya udah jam berapa? Jam 2 siang. Ya udah ntar besok lihat aja. Pas besokannya ditelepon, ayo udah siap-siap belum? Ntar dulu. Bilang dulu sama ibu, sama ayah. Udah bilang, ya kata ibu, ya udah jangan lama-lama. Habis itu pulang. Pas itu udah tuh nyamperin ayo. Udah tuh jalan di depan gang. Terus ada cowok dateng naik motor. Katanya ini mau nyeblak. Iya itu sama temen gua, ntar di sono rame. Pak, sebentar. Yang dimaksud ini udah dipanggil, Pak, jadi saksi. Yang si itu. Iya, udah dipanggil. Udah dipanggil. Itu perempuan, Pak. Katanya apa, Pak? Kata pihak berwajib. Dia nggak ngaku. Oh, dia nggak ngaku ngomongnya. Surat panggilan kedua ini habis lebaran ini sih. Oh, habis lebaran ini dipanggil. Rumahnya di mana, Pak? Di belakang sini kan 11 ya. Oh, ya si itu. Oke. Terus habis itu? Nggak tahu jalannya sepi, pokoknya sawah, ada pohon tinggi-tinggi. Itu teman sekolah. Bukan temen main. Teman main. Lebih tua apa seumur?
Sepantar ya? sepantaran dia SMA. Oh, SMA. Tiga SMA. Nah terus? Terus kata mau kesini tempat ini, udah lu diem aja sih. Terus diturunin tuh di jembatan dekat makam saya, nggak tahu. Terus kata si Randy-nya tuh, udah turun lu pada di sini tuh, duduk situ. Si Randy diem aja. Bil, gitu kemana? Udah sih bacot. Terus si cowok itu nggak tahu nelfon siapa. 10 menit ada om dateng. Terus ngobrol sama si Ren. Terus kata itu orangnya tuh, kata apa? Udah lu diem aja lu. Tuh ditarik sama Ren. Lu kalau nggak mau nurutin gua sebar aib lu. Kata aib apa? Lu pernah ini kan? Pernah ituin om kan? Udah lu diem aja. Ini diancam. Jadi Kalau nggak mau nurutin, gue sebarin foto-foto lu. Emang di foto waktu itu? Hah? Enggak, fotonya nih yang suka open BO. Pas itu kata omnya, mana anaknya? Ini om, bawa aja. Terus dibawa tuh, nggak tahu kemana. Pas udah nyampe di perumahan tuh, sepi perumahannya. Nanya mau ngapain, udah diam aja. Udah duduk tuh nengnya tuh di situ. Om mana mau pulang? Ntar baru juga nyampe, ditawarin makan, ditawarin minum. Mau makan enggak? Kata enggak, makasih, udah kenyang. Om teleponin, om mau pulang. Iya bentar lagi. Terus dia nanya, Neng pernah main gak? Main sampai pagi, sampai malam. Nggak boleh main sampai malam. Oh ya udah, om ayo pulang. Iya nih lagi depan. Udah tuh habis itu siap-siap. Terus om itu ngeluarin duit. Ada orang tua di situ yang tempat rumah itu nggak ngasih duit, nggak tahu duit apa. Terus pas udah itu di jalan ada diturunin di depan ruko. Terus habis itu omnya ngasih duit ke 250. Itu kamu udah diituin? udah di itu. Oh enggak. Oh. Seterusnya ini maaf pertamanya. Terusnya pas kejadiannya Pas itu katanya ini duit apa? Udah pegang aja tuh, kasih sini 100. Oh ya udah. Terus Ana bilang, mana rekeningnya? Iya nanti om telepon, udah di sini aja tunggu. Terus omnya belum pulang. Terus Ana nungguin agak lama, dia datang. Udah yuk naik. Udah datang tuh, nggak tahu diajakin kemana lagi. Pokoknya sepi tempatnya. Terus katanya lu dia apain aja mau om? Nggak diapa-apain, katanya mau ngajakin open BO. Maksudnya
kata udah lu porotin aja om itu banyak duitnya. Kata, lu aja kenapa gua? Oh lu jadinya nggak mau nurutin kita, foto lu akan disebar. Foto apa sih yang dimaksud tuh, foto apa? Foto Kejadian sama si Tiri ini yang tetangga jadi diancam kalau Tapi ada fotonya emang? ada fotonya nggak tahu foto apa, Ana juga nggak tahu. Oh cuma diancam aja. kalau nggak mau nurutin ini nanti dibuka aib sama tirinya gitu diancam ya. Gitu. Oke, terus? Terus udah itu nyampe nggak tahu tempat apa, pokoknya ini tempat apa. Ya udah diam aja, udah turun, udah tuh. Nah, terus jadinya ini apa tuh namanya nggak tahu kemana. Terus? Dikasih minum itu Itu belum. Terus pada saat ini poinnya, pada saat kamu dilakukan itu pertama kali sama siapa? Siapa itu? Nggak tahu itu katanya sama saudaranya si Ren. Oh jadi dioper-oper ke orang. Oke, Mas ini dengan siapa? Dengan saudaranya. Oh saudaranya, Bapak tahu ceritanya? Soalnya ini adiknya karena agak trauma, jadi ceritanya nggak jelas gitu. Maaf sayang. Oke, poinnya Pak, garis besarnya ini kan tadi udah cerita, tadi sedikit banyaknya. Nah, pelaku yang melakukan itu sampai membuat hamil itu siapa aja? Tahu? Kebetulan saya kan sudah dari proses awal di kepolisian mengikuti ya, sampai saya yang menyerahkan undangan dari pihak kepolisian kepada si calon pelaku ini. Ya dari semenjak BAP, ini keponakan saya ini kan awalnya dikenalkan oleh temannya. Yang cewek itu ya? Cewek itu, itu. Sementara dikenalkan itu niatnya bukan dikenalkan untuk berteman, tapi untuk dijual. Tapi ada unsur dikomersilinnya. Ya, betul. Komersilkan. Mungkin dia emang profesinya seperti itu, jadi dia mengajak orang lain gitu ya? Ya kebetulan emang dia di sini nih cenderungnya orang itu Anak nakal gitu taunya. Oke. Terus si korban ini gimana Pak? Dilakuin sama siapa? Dilakuin setahu pengakuan keponakan saya ini kan awalnya dari si Ren, dikenalkan ke si Prek, terus dikenalkan lagi ke si Ik. Itu ketiga. Itu umurnya berapa semua? Itu umurnya di atas 30-an tahun lah. Antaranya ada yang 30 tahun, ada yang lebih dari 30 tahun. Ini dibawa ke psikolog ya Pak? Iya. Nah, tapi katanya trauma berat ya Pak? Trauma berat, waktu itu penjelasan dari psikolog mengalami trauma berat. Trauma healing ya? Iya. Karena ini rumahnya juga deket. Iya. Cuma depan-depanan, sebelah-sebelahan sama belakang aja gitu. Ini sebenarnya kalaupun masih tinggal di sini nih kasihan mentalnya. Semakin lama semakin drop. Iya, pengarahan dari trauma healing sebelumnya seperti itu sih. Iya. Cuma ya keadaan gitu ini bingung untuk ditempatkan di satu tempat, sementara di sininya kan orang tuanya banyak anak juga, terus mikirkan siapa yang menemani ntarnya kan. Jadi saya kurang bisa membaginya gitu. Oke, ini kan kita sambil nunggu Komnas Perlindungan Anak ya, lagi mengarah ke sini. Makanya tadi kita ajak ngobrol dulu seperti apa kronologinya. Poin besarnya kita udah tahu gitu. Jadi pelaku yang dipanggil berapa orang? Sementara ini 6 6 sama yang cewek itu kan? Enggak.
6 pelakunya? enam Diduga pelaku? Diduga pelaku, cowok. Pria Berarti 6, saksinya satu cewek, berarti 7 totalnya. Karena yang ikut menyalurkan ini si yang Nah, cewek iya. ini. Yang sama. Ya, si cewek ini. Udah ditanya, ngaku nggak dia? Ya, saya sih kurang tahu ya penjelasan dari pihak kepolisian. Cuma setahu saya dia udah dapat panggilan sewaktu di Polda itu dia pun datang atas panggilan patut itu. Ini mungkin pertama omongan dari tetangga yang di depan ini, terus Iya. jadi menyebar ke yang lain gitu ya? Nah, jadi ya saya sih asumsi saya gitu. Jadi awalnya kan keponakan saya ini dilakukan pelecehan Betul. terhadap tetangga ini. Mungkin dia secara asumsi saya dia tuh mau cuci tangan, kasih ke Yang lain untuk supaya lebih hancur istilahnya lah, katanya. Ya terjadilah seperti itu karena ponakan saya ini tidak mengerti apa-apa, ya bisa dibilang kuper, nggak bisa bergaul. Dia ini ke pasar aja yang jaraknya cuma sekilo, kalau ditinggal sendiri kesasar Bu. Ponakan saya ini itu dikenalkan sama temannya ini di satu tempat yang sepi, yang dia juga nggak tahu nama desanya. Kenalkan sama laki-laki itu sudah dilepas begitu saja. Gitu. Ya sambil terjadilah seperti itu semua. Mungkin kalau lebih tepatnya semua itu udah ada di BAP itu. Karena memang proses ini mungkin sudah berbulan-bulan. 6 bulan ya? Iya, mungkin 6 bulan lebih. Saya juga udah mulai lupa dari semenjak BAP itu. Cuma semua itu mungkin jelas tertuang semua di BAP itu. Waktu pertama mah udah lapor kan, udah jelas. Ya, Iron ya. Waktu pertama kejadian tuh langsung ininya udah diceritain. laporin ke polisi, udah jelas. Karena kan berjalannya waktu pasti kan dia trauma mendalam kan, berusaha untuk melupakan. Jadi dia cerita dari awalnya juga bingung gitu. Karena udah Paham lama sih. lagi, udah 6 Iya. bulan. Oke, jadi ini pelaku katanya masih di sini, masih berkeliaran Iya. katanya. Ada di sini. Itu yang bikin saya makin Itu rumahnya tuh rumahnya itu. Sama yang di satunya di Belakang pinggir ya? jalan. Sama di satunya yang cewek di belakang ini. dari awal mengalami tindakan pencabulan pelecehan itu ya Awalnya tetangga ini Tetangga jadi ini. diancam tuh, jadi cerita gimana sih dijual ya. setelah sampai sekarang ini ponakan saya ini hamil, setelah dikenalkan oleh temannya ini sama pria-pria yang lainnya itu, atas dasar ini kemungkinan asumsi saya Iya itu. betul. Karena Karena dia omongan pengen- dari dia. karena pengen lepas cuci tangan perbuatan dia tuh. Jadi pengen melimpahkan perbuatan dia supaya tidak ketahuan, mungkin supaya orang lain juga melakukan terhadap ponakan saya ini. Oke, Seperti itu. paham. Itu sih asumsi saya ya. Iya, Terserah asumsi. itu kalau untuk pihak berwajib terserah mengartikannya seperti apa. Yang saya tahu sebabnya dari awal yang melakukan pelecehan nih, tetangga itu teman baik saya, teman baik orang tuanya. Ini makan minum Dari di sini, kecil temanan sama saya. makan di sini. Tapi ngeri ya Bu, sekarang zaman sekarang tuh kadang orang terdekat paling orang yang berbahaya sebenarnya gitu. Ini juga menjadi pengalaman dan pelajaran untuk kita semua. Jangan mudah percaya sama orang lain walaupun itu udah dianggap saudara atau seperti apa. Bahkan bapak kandung aja bisa melakukan hal tersebut yang kita alami ya Bu. Karena kita nangannya bukan 1-2, udah Ya, banyak. ini mah tolong ya usaha supaya selesai, tolong. Iya, nah ini coba kita telepon. Ya. Kita telepon Ibu Lia ya. Selesai nih, soalnya udah 6 bulan belum ada perubahan. Selakunya tuh jadi makin ngeleceh, Iya. malah ngeleceh. Assalamualaikum. Iya, Bu Lia.
Iya Mbak Novi, Bu, iya. maaf ini Gimana? aku record ya Bu. Oke. Oke Bu, ini kasihan banget, anaknya ini trauma mendalam banget Bu. Tadi pas cerita pun dia udah langsung nangis-nangis. Nah pelakunya ini sebelah kanan rumahnya Bu, tetangga persis. Jadi makanya dia trauma. Nah kemarin dibawa ke psikolog ya Pak, dibawa ke psikolog trauma healing, katanya diminta untuk ya kalau bisa nggak tinggal di sini karena kan ini proses masih berjalan. Dia pun ketakutan bahwa pelakunya datang karena ini pelecehannya pada saat orang tuanya nggak ada. Jadi orang tuanya nggak ada, dia dikunci pintunya semua, dicekek, dibekep, katanya gitu. Pelakunya usia berapa? 40-an. Kalau untuk yang tetangga ini 40 lebih. 40 tahun pelakunya. Iya, 40 tahun. Pertama tuh yang pertama. Yang pertama, nah terus akhirnya dijual lah Bu sama temennya dia Bu. Jadi dia punya teman anak SMA juga, Sama belakang temannya pelaku. sama temennya korban. Sama temannya korban. Jadi dari omongan yang si pelaku pertama ini, dia ngomonglah ke orang-orang gitu. Ini si ini nih bisa kayak gini gitu. Mungkin ini asumsi aku ya Bu ya. Nah terus akhirnya ada temennya belakang rumah ya? Belakang rumah ya, itu perempuan kelas 3 SMA. Akhirnya dijual lah sama temennya itu ke orang-orang, ke om-om dan lain-lain. Terus ini korban mau aja ketika dibawa sama yang Diancam, Bu. Diancam. tetangganya. Diancam. Iya, diancam. Ancamannya apa? Nih, boleh ngomong ya Bu ya sama korban ya? Boleh. Ini Ibu Lia, Komnas. Ngomong sayang, gak apa-apa. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo sayang. Cepetan. Halo. Ya. Iya. Namanya siapa? Umurnya berapa? 16. Berapa? 16. 16 tahun. Sekarang yang dirasain apa? Perasaannya apa? Takut. Takut. Aku. Oke. Sama si pelakunya masih suka ketemu? Enggak. Enggak. Sekarang masih ada tinggal di situ? Masih pelaku. Masih. Oke. Ada sudah bikin laporan belum? Udah. Ya, tapi belum pelakunya belum ditangkap sampai sekarang. Belum. Belum ada satu-satu aja. Oke. Ya sudah. Nanti dari Komnas Perlindungan Anak dampingin ya. Iya. Iya. Ya. Oke. Masih ada rasa takut kalau misalnya pergi-pergi? Nggak pernah keluar. Enggak, di rumah aja, masih trauma. Di rumah aja ya. Iya. Oke, baik. Ya sudah. Nanti kalau memangnya belum, dari pihak kepolisian ada yang pernah datang nggak ke rumahnya? Belum ada. Belum Sama ada. sekali belum ada. Belum Belum ada ada. sama sekali. Kalau dari pihak polisian, Bikin laporan sejak bulan apa, Pak? bikin laporan sekitar 6 bulan yang lalu. Bulan apa? 6 bulan yang lalu. Iya. Iya. Kemana? Semenjak- Laporannya kemana, Pak? Laporannya ya dari awal Polsek sampai ke Polres, ya sekarang sampai dilimpahkan ke Polda. Polda Metro Jaya. Polda. Iya. Oh, oke. Berarti gini, Pak, kirimin saya bukti laporannya. Langsung Iya, Bu. aja saya tembusin, Pak, ke itunya, ke kasatnya. Iya, Bu. Kasat Polda, Pak. Iya, Bu. Iya, Pak. Iya. Itu kalau terlalu lama itu 6 bulan kalau nggak ada progresnya.